Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Isran Sodikin, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang sedang melaksanakan kuliah kajiannya tadi Kecamatan Matrijeron. Sebelum masuk ke topik inti, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu background saya, yaitu pertama, pada pendidikan, yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2018, saya mengampu pendidikan di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, dan tahun 2018 hingga sekarang, saya mengampu pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Teknik Fisika. Dan di slide ini juga saya menampilkan 3 sosial media saya, yaitu Facebook dan ID Yusran Sodikin, Instagram @yusransodikin, dan LinkedIn Yusran Sodikin. Langsung saja kita masuk ke inti dari hari ini. Yaitu pada hari ini saya akan memberikan ataupun sharing informasi terkait kelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon dioksida yang ada di bumi ini. Lantas apa saja sih yang akan kita bahas? Saya sudah merangkum 5 hal, itu pertama, apa yang dimaksud dengan kelestarian lingkungan. Pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud ataupun arti dari kelestarian lingkungan itu apa. Yang kedua itu adalah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, faktor-faktor tercemarnya lingkungan. Yang keempat, efek negatif terhadap manusia. Dan yang kelima, itu adalah solusi dan pencegahan kerusakan lingkungan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan itu terbagi atas 2 kata, yaitu kelestarian dan lingkungan. Pastinya kelestarian itu adalah lestari, dan yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup selalu terjadi interaksi timbal balik, maupun manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya manusia pun juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Seperti itu teman-teman. Jadi secara tidak langsung lingkungan dan manusia pun sudah mempunyai keterikatan satu sama lainnya, seperti itu. Terus selanjutnya itu bagaimana cara kita melestarikan lingkungan, itu saya sudah memberikan 4 contoh, itu pertama membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan membuat lingkungan itu asri, lestari, seperti itu, maka kita harus membuat lingkungan yang ada di sekitar kita itu menjadi bersih dan rapi, dan menghilangkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Yang kedua itu pastinya seperti yang saya bilang tadi, membersihkan lingkungan setiap hari. Ketiga, tidak merusak tanaman sekitar, dan yang keempat itu menanam pohon atau tanaman di sekitar kita. Kenapa kita harus menanam pohon untuk melestarikan lingkungan? Tidak lain dan tidak bukan, dengan kita menanam pohon, kita bisa mendapatkan asupan oksigen itu lebih banyak dan membuat tubuh kita lebih sehat. Secara tidak langsung juga, karbon dioksida yang ada di sekitar kita itu menjadi berkurang dan hilang, dan membuat kita pun menjadi sehat dan bugar. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu adalah pencemaran lingkungan, karena tidak semua orang yang ada di bumi ini peduli terhadap lingkungan, hingga mereka menyebabkan hal-hal buruk kepada lingkungan, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu apa sih? Yaitu pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia yang tidak cinta dengan lingkungan, dan juga disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme. Pencemaran lingkungan juga adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Seperti saya kasih contoh, jikalau kita mempunyai banyak tanaman yang ada di sekitar kita, tetapi di tanaman-tanaman tersebut terdapat banyak sekali sampah juga, yang mana nanti sampah-sampah tersebut zat-zatnya akan diserap oleh tanaman dan membuat tanaman itu layu dan mati. Secara tidak langsung itu merugikan diri kita sendiri juga, seperti itu teman-teman. Lantas faktor-faktor tercemarnya lingkungan dan udara itu seperti apa sih? Di sini saya sudah memberikan 6 contoh faktor tercemarnya lingkungan dan udara. Itu pertama adalah pabrik-pabrik industri. Kenapa? Karena pabrik-pabrik industri itu menghasilkan emisi gas buang yang dapat merusak lingkungan sekitar kita.
Yang kedua itu kepadatan penduduk. Kenapa? Karena dengan padatnya penduduk, setiap penduduk itu akan mengeluarkan limbah rumah tangga yang nantinya akan merusak tanaman-tanaman ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Menjadi lingkungan itu menjadi tidak bersih dan tidak rapi seperti itu. Yang ketiga itu adalah penebangan hutan secara berlebihan. Jikalau fungsi dari hutan itu adalah salah satu fungsi dari hutan itu adalah memberikan asupan oksigen kepada kita, tapi bagaimana jika hutan tersebut menjadi gundul dan tidak ada asupan oksigen yang ada di lingkungan kita. Coba kita bayangkan yang biasanya kita hanya menghirup oksigen, malah sekarang kita beralih menjadi menghirup karbon dioksida. Itu saya tidak langsung membunuh kita secara perlahan seperti itu. Dan itu suatu hal yang suatu hal yang harus perlu dihindari dengan penebang hutan secara berlebihan itu. Yang keempat itu adalah asap rokok. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bahaya dari asap rokok, yaitu merusak lingkungan dan merusak diri kita sendiri. Dan kelima itu adalah limbah rumah tangga, saya jelaskan tadi. Dan keenam itu adalah asap kendaraan bermotor. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita fokuskan itu adalah asap kendaraan bermotor. Kenapa? Dikarenakan asap kendaraan bermotor ini adalah salah satu penyumbang kerusakan lingkungan terbesar seperti itu. Salah satu dari penyumbang terbesar rusaknya lingkungan. Yang mana asap kendaraan bermotor ini bisa kita sebutkan sebagai besarnya kontribusi pencemaran udara yang disebabkan dari sektor transportasi, khususnya pada emisi kendaraan bermotor, menimbulkan masalah dalam pemeliharaan kualitas udara. Emisi gas buang akan terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Meningkatnya kendaraan bermotor yang beroperasi menyebabkan semakin banyak emisi gas buang yang dikeluarkan. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan konsentrasi pencemarnya atau tercemarnya dan dikhawatirkan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan ini juga kita bisa lihat bahwa ada truk yang mengeluarkan gas buang yang berwarna hitam itu, yang berarti gas-gas tersebut sudah sangat beracun dan bisa membahayakan manusia dan lingkungannya. Dan ini tidak lain tidak bukan karena truk itu tidak melakukan proses perawatan secara berkala hingga membuat mesin-mesinnya itu mengeluarkan gas buang yang sangat beracun. Dan juga di sebelahnya pun juga ada mobil yang mengeluarkan gas buang secara berlebihan, pabrik-pabrik yang mengeluarkan emisi gas buang yang terlalu berlebihan juga, karena lain dan tidak bukan, karena masyarakatnya membutuhkan pasokan energi gitu, listrik. Dan yang terakhir itu ada gambar satu kota dipenuhi dengan gas buang karbon dioksida dan gas-gas yang beracun itu. Jadi secara tidak langsung masyarakat yang ada di sana tidak lagi menghirup oksigen tetapi hanya menghirup gas beracun seperti itu, teman-teman. Nah, terus apa sih efek negatif terhadap manusia? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa dampak emisi kendaraan bermotor itu sangat diyakini mengakibatkan dan mempunyai kontribusi yang cukup luas terhadap gangguan kesehatan masyarakat. Gangguan yang lazim dikenal sebagai akibat dari emisi kendaraan bermotor ini antara lain, pertama gangguan saluran pernapasan, yang kedua sakit kepala, ketiga iritasi mata, keempat serangan asma, kelima penyakit jantung, dan keenam adalah penurunan kecerdasan. Dan di sebelahnya ada tabel 1 yang mana informasi ini menjelaskan sumber dan standar kesehatan emisi gas buang seperti itu. Seperti karbon ada di situ pencemaran itu karbon monoksida, maaf itu seperti ada kesalahan, itu karbon dioksida karena CO2, oksida sulfur, partikulat matter, oksida nitrogen dan ozon seperti itu teman-teman. Dan juga untuk memperkuat hal-hal tadi, informasi tadi, bahkan NASA pun sudah memberikan beberapa informasi terkait peningkatan karbon dioksida yang ada di bumi ini. Yaitu pertama ada grafik pada sebelum tahun 1950, peningkatan karbon dioksida itu terjadi secara fluktuasi. Yang dimaksud di sini adalah adanya peningkatan dan penurunan, dan itu masih dalam kondisi normal seperti itu. Seperti di situ dilihat masih ada naik dan turunnya. Akan tetapi pada tahun 1950 tercatat bahwa pada tahun 1950 itu tercatat kenaikan karbon dioksida tertinggi. Akan tetapi kalau kita lihat di grafik sekarang, itu bisa dilihat bahwa pada tahun 2021 sekarang itu karbon dioksida sudah meningkat jauh lebih tinggi daripada tercatat secara
sejarahnya, teman-teman. Di sebelahnya pun juga ada bahwa pada setiap tahun, pada tahun 2007 hingga tahun 2021 sekarang, karbon dioksida selalu meningkat setiap tahunnya tanpa ada terjadinya penurunan, seperti itu. Dan di bawah, NASA pun sudah memberikan cuplikan terkait peningkatan karbon dioksida yang ada di bumi ini. Yang di mana di bawah itu pada tahun 2002 kadar karbon dioksida itu masih dalam kondisi normal, seperti terlihat masih dalam warna abu-abu keputihan seperti itu. Tapi hanya menjelang waktu 14 tahun saja, pada tahun 2016, satu dunia pun sudah dipenuhi dengan karbon dioksida dengan indikator orange kemerah-merahan. Ini pada tahun 2016, bukan tahun 2021. Coba teman-teman bayangkan pada tahun 2021 mungkin ini penuh dengan merah gambarnya seperti itu. Bahwa karbon dioksida ini tidak bisa kita anggap remeh seperti itu saja, karena ini bisa mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Terus selanjutnya itu NASA pun juga memberikan informasi efek kenaikan karbon dioksida itu seperti apa, yaitu peningkatan suhu yang ada di bumi ini. Berdasarkan gambar di bawah itu, pada tahun 1884 suhu bumi itu masih dalam tergolong dingin, gitu. Maksud di sini dingin berdasarkan indikatornya itu banyak sekali titik-titik bumi yang berwarna biru, walaupun memang masih ada beberapa yang warna kuning-kuning ke orange seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sebelahnya pada tahun 2020 itu suhu bumi sudah sangat tinggi hingga indikatornya pun sudah memperlihatkan suhu warna orange kemerah-merahan, yang berarti dengan meningkatnya karbon dioksida itu bisa meningkatkan suhu yang ada di bumi ini. Berdasarkan tabel atas itu pada tahun 1880 hingga tahun 1980, lebih kurang 100 tahun, itu terjadi peningkatan dan penurunan suhu yang ada di bumi. Secara tidak langsung ini masih dalam kondisi normal, karena peningkatan suhu dan penurunan suhu terjadi secara berkala. Akan tetapi pada tahun 1980 hingga tahun 2020 sekarang, suhu selalu mengalami peningkatan. Yang mana bahkan di tahun 2020 pun suhu meningkat sebesar 1 derajat Celcius. Bumi ini meningkat suhunya 1 derajat Celcius. Coba teman-teman bayangkan jika di tahun 2050 suhu bumi meningkat hingga 30 derajat Celcius berarti. Di mana ditakutkan kutub utara maupun kutub selatan pun sudah sepenuhnya mencair dan tanaman-tanaman pun tidak bisa hidup di sana gitu. Karena suhu bumi yang terlalu ekstrim. Secara tidak langsung kita tahu bahwa tidak bisa kita menyelempengkan, memudahkan perkara terkait peningkatan karbon dioksida, karena ini berpengaruh kepada kehidupan berpengaruh kehidupan yang masa akan datang, seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa kita anggap remeh. Jika kita berpikir sekarang masih zamannya aman-aman saja, secara tidak langsung kita memberikan racun kepada orang-orang yang akan di masa datang nanti gitu. Secara tidak langsung kita pun membunuh manusia-manusia yang di masa datang secara perlahan, seperti teman-teman. Dan itu suatu hal yang tidak baik. Lanjut, dan bagaimana solusi dan pencegahan kerusakan lingkungan? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di lingkungan kita. Itu pertama adalah beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama kemacetan dan polusi udara di kota. Dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, pencemaran udara akibat asap kendaraan pun bisa dikurangi. Yang kedua itu adalah bersepeda dan berjalan kaki. Cara ini adalah cara yang mudah yang bisa dilakukan saat ingin bepergian dalam jarak dekat. Seperti selain tidak menghasilkan polusi, bersepeda dan berjalan kaki juga baik untuk kesehatan tubuh. Ketiga itu tidak membakar sampah. Bukan berarti kita tidak boleh membakar sampah, tetapi sebagian orang mungkin berpikir bahwa membakar sampah dapat mengurangi masalah timbunan sampah. Padahal kebiasaan buruk ini merupakan salah satu penyebab pencemaran udara.
Oleh karena itu, saat kita ingin membakar sampah, alangkah baiknya kita menyerahkan sampah-sampah yang dibakar itu ke petugas-petugas pembakar sampah. Selanjutnya itu adalah menghentikan kebiasaan rokok. Kenapa? Karena asap rokok merupakan salah satu sumber polusi udara yang tidak boleh dianggap sepele. Hampir sama dengan asap pembakaran sampah, asap rokok juga mengandung beragam jenis bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan polusi udara, bahkan bisa memberikan penyakit kepada manusia itu sendiri. Mungkin bahasa kasarnya dengan kita merokok secara tidak langsung kita membunuh diri kita sendiri secara perlahan seperti itu. Kelima itu adalah membatasi pemakaian listrik. Kenapa? Karena tenaga listrik di Indonesia khususnya kebanyakan masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Dan yang terakhir teman-teman, memelihara lebih banyak tanaman. Dengan kita menanam lebih banyak tanaman, kita bisa mengasupkan oksigen di lingkungan sekitar kita dan bisa mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di sekitar kita. Dan begitulah akhir dari informasi terkait kelestarian lingkungan. Semoga teman-teman bisa mempelajari, memahami, dan mempraktekkan cara untuk melestarikan lingkungan dan bumi tercinta kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.